Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 2 Juni. Tuhan membersihkan hidup saya. Mazmur 51 ayat 8 berfirman, "Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku." Meskipun keluarga saya miskin, saya dibesarkan di sebuah rumah di mana Pepsi Cola adalah pilihan minuman yang disukai. Dan saya suka daging. Filosofi saya adalah, jika Alkitab mengizinkan saya minum cola dan daging halal, maka tidak ada seorang pun yang harus melarang saya. Namun setelah jangka waktu tertentu, daging di rumah kami terus berkurang, sampai saya menjadi vegetarian. Tetapi itu tidak menyembuhkan kecanduan saya terhadap makanan manis. Saat saya bepergian, saya suka makan kue merek Mrs. Field atau roti kayu manis. Saat potluck atau pesta, saya menikmati makanan penutup. Saya selalu percaya pada kuasa Tuhan, tetapi saya tidak pernah meminta Tuhan untuk mengubah selera saya. Saya suka makan apa yang saya biasa makan. Namun Tuhan menghasilkan keajaiban dan mengubah saya terlepas dari diri saya sendiri. Beginilah caranya itu terjadi. Suatu hari saya mulai berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pemahaman rohani, sehingga saya tidak akan keliru dengan kesalahan yang tidak kentara. Saya meminta Tuhan memberi saya pikiran yang jernih. Saya meminta Tuhan untuk tidak membiarkan saya melakukan apa saja yang dapat menghalangi Three Angels Broadcasting Network sebagai saluran yang dapat Tuhan gunakan untuk menyebarkan pekabarannya ke seluruh dunia. Pada hari yang sama, saya melakukan puasa jus. Saat puasa saya selesai dan waktu sarapan tiba. Siril dingin saya yang biasa saya makan terlihat tidak enak. Gantinya saya memakan beberapa buah. Saya pergi ke Wendy's pada waktu makan siang untuk makan kentang panggang. Saya mulai memesan keju dan brokoli. Tetapi saya berkata, "Tolong berikan pada saya yang polos saja." Ketika saya mulai memakannya, saya berkomentar, bagaimana mereka membuat makanan ini terasa begitu enak. Waktu makan malam tiba, dan yang saya inginkan hanyalah salad. Susu bahkan tidak terlihat enak. Beberapa minggu telah berlalu, ketika saya menyadari bahwa selama ini saya belum makan apapun yang mengandung telur, susu, keju, atau gula. Saya mulai merasa lebih baik dan kolesterol saya turun. Banyak orang yang tertarik pada kesehatan rohani, namun tidak menyadari kebiasaan kesehatan fisik. Termasuk apa yang kita makan, mempengaruhi kemampuan kita untuk menilai perbedaan yang tidak kentara antara kebenaran dan kesalahan. Saya menyadari perjalanan saya menuju kesehatan yang lebih baik adalah unik. Saya tidak berdoa, "Tuhan, ubahlah pola makan saya." Saya berdoa agar Tuhan menjaga saya dari kesalahan atau segala sesuatu yang dapat menghalangi Tuhan untuk menggunakan 3ABN dalam menyampaikan kebenaran Alkitab kepada dunia. Jawabannya adalah mengubah pola makan saya. Doa kita hari ini, ya Tuhan, bantu kami untuk mengubah pola hidup kami menjadi lebih baik. Amin.